Ibu, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Farah Juniarti Gofar. Ibu bisa panggil saya Nia. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari UMM. Di sini saya memiliki tugas dari dosen saya. Saya memiliki tugas disuruh mewawancarai DPR. Jadi di sini, apakah Ibu bersedia untuk saya berikan pertanyaan? Ya, bersedia. Di sini pertanyaannya, peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN itu menurut Ibu itu bagaimana? Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amira Gaida Deyanara SIP. Saya anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi bahasan saya yang kemarin-kemarin, bagaimana peran partai politik untuk menghindari KKN, kuncinya itu sebenarnya cuma satu, Mbak. Pengkaderisasian. Pengkaderisasian ini kalau di partai kami, di partai PDI Perjuangan, mungkin setiap partai mempunyai ADART yang beda-beda ya. Kalau di kami, tingkatan kader itu mulai dari anak ranting. Anak ranting itu di bawahnya desa. Kalau dianggap itu kayak dusun gitu. Anak ranting itu di dusun. Ada lagi ranting itu desa. Terus PAC itu pimpinan anak cabang itu di kecamatan. Lalu atasnya lagi saya ini anggota DPC. DPC itu Dewan Pimpinan Cabang yang ada di kota. Lalu ada DPD itu di provinsi. Lalu ada DPP tingkat pusat. Nah, itu pengkaderisasian yang ada di PDI Perjuangan. Bahkan juga kita punya badan sayap partai di luar dari struktural. Badan sayap itu misalnya kayak BMI, Banteng Muda Indonesia dan lain-lain seperti itu. Pengkaderisasian ini menjadi salah satu kunci, soalnya memang kita sebelum menjadi anggota partai harus melewati yang namanya pendidikan partai. Jadi tidak hanya sekedar mendaftarkan sebagai anggota partai, tapi juga dididik oleh partai untuk mengetahui yang namanya negara itu seperti apa, aturan hukum itu seperti apa, lalu ekonomi atau kita ini lagi seperti apa, itu memang harus dididik seperti itu, biar memang anggota politik atau anggota partai itu siap untuk ditugaskan dimanapun seperti itu. Seperti saya di legislatif, saya siap untuk ditugaskan di legislatif untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Nah, dari pendidikan itu kita diajarkan bagaimana yang namanya hukum Indonesia seperti apa, lalu Undang-Undang Dasar itu seperti apa, Pancasila itu seperti apa, dan yang kita lalui mulai dari saya masuk partai politik sampai saat ini tidak ada yang namanya PDI Perjuangan melenceng dari yang namanya Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Jadi kita diajarkan untuk mengikuti yang namanya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini seperti itu. Jadi kita tidak boleh melenceng dari yang namanya Undang-Undang Dasar maupun Pancasila yang berlaku saat ini seperti itu. Apabila memang kalau di tingkat pendidikan partai itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Saya sudah tingkat 2, tingkat madya, belum sampai tingkat ketiga. Ini terus berlangsung, bahkan saya ini anggota DPRD, bahkan pendidikan partai atau BIMTEK partai itu bisa dilaksanakan 1 tahun sampai 6 kali. Nah, itu tidak terputus, Mbak. Bahwasanya kita tuh selalu digembleng seperti itu. Bagaimana Mbak tahu berita-berita yang sudah ada, beberapa teman-teman kita yang memang terjerat oleh kasus korupsi atau yang lain-lain, tidak hanya di partai saya sendiri maupun ada di partai yang lain. Mungkin saya tidak tahu partai lain seperti apa konsekuensinya, tapi untuk di partai saya, apabila memang terbukti bahkan 1 rupiah pun uang negara dia ambil, langsung kalau di partai kami bisa dipecat
seperti itu. Jadi tidak pandang bulu Mbak gitu. Jadi kalau kami memang diajarkan takut terhadap yang namanya hukum yang ada di Indonesia, dan kita harus selalu ada di garis apa namanya Undang-Undang Dasar maupun Pancasila yang berlaku seperti itu. Jadi kalau di kami tidak serta-merta meskipun orang itu ada di tingkat DPP, ada di tingkat manapun, kalau memang terjerat seperti itu, konsekuensinya memang dipecat dan tidak memiliki jabatan apapun. Jadi efek-efek jerahnya terasa gitu ke anggota yang memang tidak nggak boleh harus sampai sana karena konsekuensinya ada kami. Tapi nggak tahu kalau di partai lain, saya tidak tahu. Mungkin itu, dan yang paling kuncinya adalah pengkaderisasian pendidikan partai, ilmu-ilmu yang memang diberikan oleh kader, tidak hanya serta-merta hanya masuk partai politik, tapi juga harus tahu perjuangan kita sampai merdeka ini seperti apa, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekian Ibu dari saya. Cuma satu ya? Sebenarnya ada lagi tapi masih boleh bertanya ya? Gak apa-apa, boleh. Lagi senggang kok. Iya. Korupsi itu kan sangat berdampak pada perekonomian. Nah, bagaimana cara Ibu itu menyelamatkan perekonomian negara agar tidak merosot? Oke. Jadi gini Mbak, beda perekonomian negara dengan perekonomian daerah. Kalau kita ngomonginnya APBD, bukan APBN. Kalau APBN berarti yang yang membahas itu di DPR RI. Kalau kita APBD, jadi kalau kita ngomongin di daerah aja ya, kalau kita ngomongin di daerah aja, yang itu berimbasnya nanti negara juga, karena memang kita juga bayar pajak dan lain-lain dan sebagainya kan, seperti itu. Kalau di kami memang kemarin Mbak, saya cerita aja, di zaman COVID itu Batu sempet ada di batas kolaps, ekonominya kolaps, karena memang kita berpengaruh karena salah satu penghasilan warga Kota Batu ini dari pariwisata. Sedangkan saat COVID, pariwisata benar-benar ditutup. Jadi banyak tiba-tiba pengangguran dan sebagainya kan, seperti itu. Setelah pasca COVID selesai, kita bangun lagi, kita mulai merangkak lagi. Jadi bagaimana kita membuat ekonomi di Kota Batu ini terutama bisa bangkit kembali, itu dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi gini, kami melakukan, kalau di DPRD Kota Batu ini atau di DPRD atau legislatif, ini bukan eksekutor. Eksekutor itu adalah pihak eksekutif. Kita hanya menyampaikan saat saran, saat rapat, seperti itu. Kalau saran dari DPRD ini, jadi yang diutamakan adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan kami merangkul beberapa pihak swasta. Jadi kayak misalnya kayak Jawa Timur, Pak, Selekta dan sebagainya, kita rangkul lah dari sektor-sektor pariwisata itu untuk membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya untuk yang terutama adalah penduduk Kota Batu yang memang terimbas dari COVID, seperti itu. Itu yang salah satu kita laksanakan, karena saya adalah anggota Komisi A, bidangnya hukum, pemerintahan, tenaga kerja, organisasi. Saya tidak membidangi pembangunan dan lain-lain. Yang membidangi pembangunan adalah Komisi C. Mungkin kebijakan di Komisi A, B, dan C memang beda-beda karena bidangnya beda-beda. Kalau saya terkait dengan ketenaga kerjaannya, dan itu semua akan berimbas kepada negara yang memang pengangguran turun, lalu pendapatan di daerah juga meningkat. Jadi tidak perlu ada transfer bantuan dana dari pemerintah pusat, seperti itu, bahwa kita juga bisa sendiri dan mendapatkan PAD yang meningkat dari pasca COVID tersebut. Jadi itu adalah salah satu cara
Mungkin banyak cara lain yang memang diskusinya cukup panjang nantinya. Dan itu adalah salah satu cara di bidang tenaga kerja, dan itu bisa salah satu cara meningkatkan ekonomi di daerah maupun mengurangi masalah yang ada di pusat. Bahwasanya kita tidak perlu lagi mendapatkan transfer bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa untuk mengalihkan bantuan tersebut ke daerah yang memang membutuhkan, seperti itu. Baik Ibu Julia. Terima kasih Mbaknya Ibu asli, atas jawabannya. Ya, asli dari daerah mana? saya dari Madura. Oh, Madura. Oke, oke, Iya. oke, oke. Siap. Tadi sih Terima ada kasih. pertanyaan ini, kalau dari sebelumnya Mbak, saya gimana perjalanan politiknya gitu. Emang beda-beda ya ditambahinnya ya? Iya, beda-beda. Beda-beda. Oke. Sukses selalu ya. Sehat selalu. Iya. Salam untuk keluarga di sana. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih.